warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Ayuni, NIM 19025440403, Prodi Teknologi Hasil Perikanan Angkatan 2019, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dari tugas mata kuliah Sistem Informasi Kelautan dan Perikanan. Yang pertama ada pengantar informasi teknologi. Teknologi adalah pengembangan dan aplikasi dari alat mesin, material, dan proses yang menolong manusia menyelesaikan masalahnya. Informasi adalah hasil pemrosesan, manipulasi, dan pengorganisasian atau penataan dari sekelompok data yang mempunyai nilai pengetahuan bagi penggunanya. 1. Ada teknologi komputer. Teknologi komputer adalah teknologi yang berhubungan dengan komputer, termasuk peralatan-peralatan yang berhubungan dengan komputer seperti printer, pembaca sidik jari, dan bahkan CD-ROM. 2. Ada teknologi komunikasi. Teknologi telekomunikasi atau bisa disebut juga teknologi komunikasi adalah teknologi yang berhubungan dengan komunikasi jarak jauh. Termasuk dalam kategori ini adalah telepon, radio, dan televisi. Fungsi teknologi informasi, yaitu ada fungsi capture, fungsi processing, fungsi transfer dan retrieval, fungsi generation, dan fungsi transmission. Dampak perkembangan teknologi informasi itu ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif itu mempermudah dan mempercepat akses internet yang kita butuhkan. Sedangkan dampak negatif itu, pornografi menjadi hal yang biasa karena mudah diakses. Dan masih banyak dampak-dampak lainnya yang bisa dilihat dari slide tersebut. Yang kedua itu ada IP address. IP address adalah protokol internet atau jaringan komputer yang mengurusi masalah pengelamatan dan mengatur pengiriman paket data sehingga ia sampai ke alamat yang benar. Setiap komputer, jaringan, atau terkoneksi internet harus memiliki alamat yang unik. Satu alamat hanya boleh dimiliki oleh satu komputer. IP address adalah identitas satu komputer dalam jaring. Komputer atau internet seperti halnya rumah kita mempunyai nomor rumah yang tertempel pada dinding penulisan IP address terbagi 4 kelompok 8 bit yang dituliskan dalam bilangan binar. IP address memiliki dua fungsi, yaitu sebagai alat identifikasi host atau antarmuka pada jaringan dan sebagai alamat lokasi jaringan. Jenis IP address. IP address adalah suatu IP address digunakan oleh satu organisasi yang diperuntukkan untuk jaringan lokal, sehingga organisasi lain dari luar organisasi tersebut tidak dapat melakukan komunikasi dengan jaringan lokal tersebut. Yang kedua itu ada IP publik. IP publik adalah suatu IP address yang digunakan pada jaringan lokal oleh satu organisasi dan organisasi lain dari luar organisasi tersebut dapat melakukan komunikasi langsung dengan jaringan lokal tersebut. Bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman atau sering diistilahkan juga dengan bahasa komputer adalah teknik komando atau instruksi standar untuk memerintah komputer. Sehingga pemrograman ini merupakan satu set aturan sintaks dan semantik yang dipakai untuk mendefinisikan program komputer. Tingkatan bahasa dan jenis-jenisnya bisa dilihat dari slide tersebut ya teman-teman. Dan fungsi dari bahasa pemrograman adalah supaya kita dapat memerintah komputer untuk mengelola data sesuai kehendak kita. Basis data. Basis data atau database berasal dari kata basis data, yaitu basis dapat diartikan sebagai markas atau gudang tempat bersarang atau berkumpul. Sedangkan data sesuatu yang bersifat nyata yang mewakili suatu objek seperti manusia, barang, hewan, peristiwa, dan lain-lain. Sistem bilangan dan konversi. Sistem bilangan atau number system adalah suatu cara untuk mewakili besaran dari suatu item fisik. Sistem bilangan menggunakan suatu bilangan dasar atau basis yang tertentu dalam hubungannya dengan komputer. Konversi adalah bilangan suatu proses di mana suatu sistem bilangan dengan baris tertentu akan dijadikan bilangan dengan basis yang lain. Macam-macam sistem bilangan itu adalah bilangan binar, desimal, oktal, dan hektadesimal. Kemudian ada Microsoft Word. Microsoft Word ini pertama kali dirilis pada tanggal 25 Oktober 1983 oleh IBM PC. Microsoft Word adalah program pertama yang dapat menampilkan cetak tebal dan cetak miring pada IBM PC. Kala dunia itu pengelolaan kata dikuasai sangat digemari oleh WordStar dan WordPerfect. Microsoft Word atau Microsoft Office adalah perangkat lunak pengelola data word processor andalan Microsoft. Fungsinya bisa dilihat ya teman. Microsoft PowerPoint. PowerPoint pertama kali dikembangkan oleh Bob Gaines dan Dennis Austin sebagai presenter untuk perusahaan bernama Forget How Inc. yang kemudian mereka ubah menjadi PowerPoint. PowerPoint merupakan aplikasi yang berjalan pada sistem operasi berbasis Windows dan Macintosh. Ada juga aplikasi yang sejenis berjalan dengan sistem Linux, yaitu OpenOffice Impress. Belakangan telah muncul versi untuk Windows juga. Aplikasi presentasi banyak digunakan oleh kalangan perkantoran seperti pebisnis, para pendidik, peneliti, siswa, hingga trainer. Manfaatnya ada meningkatkan kepercayaan diri, membantu mendesain slide, dan membuat audiens lebih fokus dengan informasi yang ditampilkan. Microsoft Excel. Microsoft Excel merupakan perangkat lunak untuk mengelola data secara otomatis meliputi perhitungan dasar, penggunaan fungsi-fungsi, pembuatan grafik, dan manajemen data. Perangkat lunak ini sangat membantu untuk menyelesaikan permasalahan administrasi mulai yang paling sederhana hingga yang lebih kompleks. Fungsi dari Microsoft Excel itu kalkulasi, grafis, komunikasi, internet otomatis, dan aplikasi. Dan kemudian ada sistem dan teknologi informasi. Sistem dapat didefinisikan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan produser dan pendekatan komponen. Apa itu sistem? Nah, sistem adalah sekelompok komponen yang berhubungan, bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dengan menerima masukan dan menghasilkan output dalam proses transformasi yang teratur dan terorganisir. Manfaat sistem informasi yaitu memberi informasi, memberi pemberitahuan, memberi surprise dan stimulus, dan banyak fungsi-fungsi lainnya.
Dan ada kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence adalah bagian dari ilmu komputer yang mempelajari bagian membuat desain atau komputer yang melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan oleh manusia, bahkan bisa lebih baik dari yang dilakukan manusia. Dan ada machine learning. Learning merupakan sebuah persoalan sulit untuk program AI atau kecerdasan buatan yang mencapai kesuksesan diperlukan dalam pemecahan persoalan. Learning merupakan sebuah area yang sulit diteliti. Beberapa program telah ditulis dengan tujuan bahwa ini bukan merupakan hasil atau goal yang diinginkan. Dan kemudian itu ada hardware. Hardware adalah segala piranti atau komponen dari sebuah komputer yang sifatnya bisa dilihat secara kasat mata dan bisa diraba secara langsung. Dengan kata lain, hardware merupakan komponen yang memiliki bentuk nyata. Berdasarkan fungsinya, perangkat keras komputer atau hardware ini dibagi menjadi unit masukan, pemrosesan, keluaran, dan unit penyimpanan. Dan kemudian ada software. Software adalah suatu bagian dari sistem komputer yang tidak memiliki wujud fisik dan tidak terlihat karena merupakan sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer berupa pemrograman yang dapat menjalankan suatu perintah. Fungsi dari software adalah menyediakan fungsi dasar dari sistem komputer sehingga dapat dioperasikan dan banyak lagi fungsi lainnya. Kemudian ada jaringan komputer. Jaringan komputer merupakan sekumpulan komputer yang terpisah-pisah, tetapi saling berhubungan yang melaksanakan tugasnya suatu himpunan terkoneksi sejumlah komputer yang autonomous. Misalnya dua komputer dikatakan terkoneksi bila keduanya sempat saling bertukar informasi. Manfaatnya ada itu manfaat untuk perusahaan, manfaat untuk umum. Tipe jaringannya ada local area network atau LAN, MAN, WAN, dan internet. Komunikasi data. Alasan menggunakan komunikasi data adalah transaksi sering terjadi pada satu lokasi yang berbeda dengan lokasi pengolahan datanya, lebih efisien dan murah. Tujuan dari komunikasi data adalah memungkinkan pengiriman data dalam jumlah besar efisien tanpa kesalahan dan ekonomis dari suatu tempat ke tempat lain. Dan sekian dari penjelasan saya, kurang dan lebih saya mohon maaf. Apabila ada salah kata saya mohon maaf juga. Saya sudah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya. Baiklah, sekian dari penjelasan saya, kurang lebih saya mohon maaf. Saya sudah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.